Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan pertemuan kita pada kali ini. Masih kita live dari Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan kami sedang ziarah dan kami berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang berada di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi dan para sahabatnya dulu dan sampai sekarang masih berada di sini untuk berziarah ke sini, dan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa uh, berkunjung ke Baitullah Al-Haram. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan ulumul Quran yang berkenaan dengan perkembangan atau sejarah dan perkembangan tafsir untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, kita telah membahas tentang tafsir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di zaman para sahabat, yang mana mereka berpegangan di dalam menafsir Al-Quran, yaitu dari Al-Quranul Karim, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Quran bil Quran. Kemudian berpegangan juga kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi ketika para sahabat ya, mendapatkan kesulitan memahami suatu ayat, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika turun sebuah ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang ada di surat Al-An'am ayat 82. Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Ini membuat para sahabat menjadi berat, karena mereka memahami betul daripada konsekuensi yang ada di ayat ini. Sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa aina ma yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi menjelaskan, innahu laisa alladzi ta'nun, bukan seperti yang kalian pahami. Bukankah kalian pernah mendengar hamba saleh Luqman yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di Quran surat Luqman ayat 30 ayat 13, mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirikan itulah kezaliman yang besar. Jadi maksud di sini adalah syirik. Kemudian landasan yang ketiga adalah al-fahm wal ijtihad. Pemahaman mereka dan ijtihad. Dan kita mendapatkan tafsiran para sahabat yang mereka berijtihad sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang mereka adalah orang-orang Arab asli yang menguasai bahasa Arab, memahami baik, mengerti aspek-aspek balaghah ya. Dan terkenal di antara mereka seperti misalnya khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, ya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang para sahabat yang menafsirkan Al-Quran
dengan ijtihad dan keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tafsir fi asri tabi'in. Tafsir di masa tabi'in. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti juga yang di zaman para sahabat terkenal, para sahabat yang terkenal menafsirkan Al-Quran. Di zaman para tabi'in juga banyak dikenal para tabi'in yang menafsir Al-Quran, yang mana mereka mendapatkan atau belajar kepada para sahabat yang konsekuen di dalam menafsir Al-Quran. Nanti kita akan sebutkan nama-nama mereka, sebagian daripada nama-nama mereka yang mengambil daripada sahabat yang mulia. Dan para tabi'in ini juga berpegang di dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan sumber-sumber seperti yang ada pada para sahabat, baik dengan Al-Quran ataupun dengan hadis, kemudian dengan ijtihad, ya, kemudian dengan lughah, bahasa, sehingga berkata Muhammad Hussein Al-Zahabi dalam kitab yang terkenal, ya, At-Tafsir wal Mufassirun, beliau menyebutkan waqad i'tamada haula al-mufassirun fi fahmim li kitabillah ta'ala ala ma ja'a fil kitabi nafsihi. Di dalam memahami kitabullah, para mufassir dalam kalangan tabi'in ini itu berpegang pada apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ala marahu anis sahabah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disampaikan atau diterima dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala marahu anis sahabah min tafsirim anfusihim. Jadi, dan juga dari keterangan para sahabat yang mereka menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad mereka sendiri. Wa lama akhaduhu min ahli kitab mimma ja'a fi kutubihim, dan keterangan yang diambil dari ahli kitab yang bersumber dari kitab mereka. Wa lama yaftahullahu biha alaihim min tariq al-ijtihad wa nazar fi kitabillah, dan ijtihad mereka yang mereka dapatkan dari pemahaman mereka dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Kitab-kitab tafsir ini, ya, menginfokan kepada kita min aqwali haulai tabi'in fi tafsir, pendapat-pendapat tabi'in tentang tafsir yang mereka hasilkan dari ar-ra'yi wal ijtihad, dari pemahaman mereka dan juga ijtihad mereka. Dan penafsir mereka ini tidak sampai kepada sahabat dan juga tidak sampai kepada Rasulullah. Maksudnya penafsiran yang mereka dapatkan dari diri mereka sendiri setelah mereka berijtihad ketika tidak menemukan athar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis dan juga athar dari para sahabat. Kenapa hal ini bisa terjadi, ya? Tentunya dengan semakin jauhnya umat ini dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada zaman Rasulullah para sahabat hanya menafsirkan yang disebutkan oleh Imam Zahabi di sini, iman ma nuqila ani Rasulullah ani sahabat min tafsir lam yatanawal jami' ayatil Quran. Jadi apa yang dinukil dari Rasulullah, dari para sahabat, itu tidak mencakup semua Al-Quran. Karena apa? Karena mereka hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami oleh orang yang ada di masa mereka. Dan pada masa mereka itu, orang-orang hampir sebagian besar paham lughah, ya, paham bahasa, mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran dengan banyak atau sedikitnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi secara umum mereka paham karena itu bahasa mereka. Jadi
ada sebagian kecil saja yang mungkin mereka nggak paham, mereka tanya. Jadi yang ditafsirkan yaitu kata-kata yang mereka tidak pahami, yang notabene itu tidaklah banyak. Thumma tazayyad hadzal ghumud. Kemudian kesulitan itu semakin meningkat. Ya, ketika bertambah jauhnya zaman seseorang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman para tabiin lebih jauh dari zamannya para sahabat, sehingga uh, al-kalimat al-gharibah, kata-kata yang sulit itu semakin banyak, sehingga perlu ditafsirkan untuk dijelaskan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagai sebuah pengetahuan. Sehingga tafsir di zaman para tabi'in itu lebih banyak daripada tafsir pada zaman sahabat. Kemudian tambah banyak lagi ketika zaman setelah tabi'in yang bahasa mereka semakin berkurang, pengetahuan mereka semakin berkurang. Apalagi ketika terjadi penaklukan Futuhat al-Islamiyah yang semakin meluas, banyak orang-orang yang bukan Arab masuk Islam. Ajib. Yang mereka tidak punya basic sama sekali terhadap bahasa Arab. Sehingga apa? Semakin ke sana kalimat-kalimat al-kalimat al-gharibah, kalimat yang tidak mereka ketahui itu semakin banyak. Sehingga dengan itu tafsir juga semakin meluas, semakin banyak kalimat-kalimat yang mereka tidak ketahui untuk ditafsirkan oleh para ulama. Dan para sahabat ini juga, mereka itu tidak duduk semuanya di Madinah. Sebagian mereka keluar dari Madinah. Ada yang ke Mekah, ada yang ke ke Syam, ada yang ke Kufah, dan ke daerah-daerah lainnya untuk menyebarkan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini menyebar. Dan banyak orang-orang yang bukan Arab itu masuk kepada Islam, yang tidak paham bahasa Arab, kemudian bertanya tentang apa yang mereka tidak ketahui dari Al-Quran. Dan kita menjadi betul ya, kalau kita belajar misalnya di negeri Arab dan kita tidak bisa bahasa Arab, pertanyaan kita tentang bahasa itu lebih banyak daripada orang Arabnya sendiri, kan orang Arab paham. Jadi sudah sunatullah seperti itu. Ya. Jadi kita akan menemukan madrasah-madrasah yang ada di beberapa daerah dengan menyebarnya para sahabat ini mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Misalnya di Mekah. Di Mekah ada madrasahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sahabat. Di antara muridnya yang terkenal ada Sa'id bin Zubair. Ada Mujahid. Ada Ikrimah, Maula bin Abbas. Ada Tawus bin Kaisan. Ada Atha bin Abi Rabah. Yang mereka ini adalah murid dari Ibnu Abbas. Sebagian dari mereka adalah Maula. Maula itu hamba sahaya yang dulunya budak, kemudian dibebaskan, dan mereka belajar agama, dan agama itu yang mengangkat mereka menjadi seorang yang dihormati dikarenakan keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Subhanallah. Nah, makanya benar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum ini dengan kitab ini. Jadi siapa yang belajar Al-Quran, belajar agama ini, walaupun dia maula, walaupun dia budak, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi manusia. Dan semua murid Abdullah bin Abbas ini yakhtalifuna fi riwayah anin Abbas. Mereka juga berbeda pendapat ya tentang periwayatan dari Ibnu Abbas. Mereka tidak setingkat, ilmunya tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya, sesuai dengan pemahamannya.
Sehingga apa? Ulama yang mengambil dari mereka juga berbeda pendapat di dalam meriwayatkan apa yang murid Ibnu Abbas dapatkan dari Ibnu Abbas. Di antara yang punya kelebihan adalah Ikrimah. Dan para ulama, fa'inal ulama yakhtalifuna fi tawthiqihi wa ikanu yashhaduna lahu bil ilm al fadl. Sekedar yakni sekelas Ikrimah saja yang mempunyai kelebihan, para ulama berbeda pendapat tentang penilaian terhadapnya dari kredibilitas. Meskipun mereka mengetahui bahwasanya Ikrimah ini mempunyai keilmuan dan keutamaan yang luar biasa dari apa yang dia dapatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu di Mekah. Kemudian di Madinah, wa fil Madinah ishtahara Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang terkenal di bidang tafsir, sahabat. Dan banyak tafsir-tafsir itu diambil dari Ubay bin Ka'ab. Di antara muridnya di kalangan tabi'in ada Zaid bin Aslam, ada Abu Aliyah, ada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Ini di Madinah. Ada di Irak. Di Irak terkenal di sana madrasahnya Ibnu Mas'ud. Yang nantinya terkenal dipandang sebagai cikal bakal dari madhab Ahlul Ra'i. Dan banyak murid dari Ibnu Mas'ud ini, diantaranya ada Alqamah bin Qais, ada Masruq, ada Al-Aswad bin Yazid, ada Murrah Al-Hamadani, ada Amir Al-Sya'bi, ada Hasan Al-Basri. Nah, ini terkenal Hasan Al-Basri. Ada Qatadah, ada Di'amah As-Sadusi. Jadi mereka adalah mufassir-mufassir yang terkenal di kalangan tabi'in di berbagai wilayah Islam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat ya tentang tafsir yang berasal dari tabi'in. Kalau tafsir dari sahabat, mereka sepakat bahwa itu diterima. Karena apalagi yang tidak ada majal di sana, tidak ada celah untuk akal masuk di dalamnya. Seperti perkara hari kiamat, perkara gaib. Itu tidak mungkin mereka mengambil dari akalnya. Tapi pasti dari Rasulullah SAW. Maka mempunyai derajat yang rafa. Nah, kalau dari tabi'in, bagaimana? Mereka berbeda pendapat. Jika tafsir itu berasal dari tabi'in. Waqtalaf al-ulama fima uthira 'an tabi'in min tafsir idza lam yu'thar fi dzalika syai'an Rasulillah. Kalau tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW, jadi seolah-olah hanya pendapat tabi'in. Apakah pendapat itu diambil? Ayukhadu bi aqwalihim am la? Apakah diambil atau tidak? Segolongan ulama berpendapat bahwasanya tafsir mereka itu tidak bisa dijadikan innahu la yukhad bi tafsirhi. Dan diambil. Kenapa? Li'annahum lam yushahidul qara'in wal ahwal allati nazala alaihi al-Quran. Karena mereka tidak mengetahui, tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa atau kondisi yang berkenaan dengan turunnya Al-Quran. Sehingga mungkin saja mereka mendapatkan atau beristihad dengan ijtihad yang salah, atau memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami tapi tidak sesuai dengan maksud yang ada di tafsir itu. Kemudian pendapat yang kedua, dhahaba aktsarul mufassirin fadhahaba jama'atun ila annahu, atau yang kedua ya, yang kedua dhahaba aktsarul mufassirin ila annahu yukhad bi tafsirin. Pendapat yang kedua, tafsir mereka itu diambil. Ka'anna li'annahum talaqahu ghaliban anis sahab. Sebab pada umumnya mereka itu menerimanya dari para sahabat. Pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Manal Qattan, beliau menyebutkan والذي يترجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعده إلى غيره. Beliau mengambil pendapat ini bahwasanya jika para tabi'in itu sepakat atas suatu pendapat, maka bagi kita itu wajib menerimanya. Tidak boleh meninggalkannya dan mengambil pendapat yang lain. Beliau menyebutkan
perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya qala Syu'bah bin Hajjaj, bahwasanya Syu'bah bin Hajjaj dan lainnya berpendapat bahwasanya aqwalut tabi'in laisat hujjah. Pendapat para tabi'in itu bukan hujjah. Ya. Karena bagaimana ya pendapat-pendapat itu bisa dijadikan hujjah di tafsir? Maksudnya adalah yakni annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahu. Maksudnya adalah pendapat ini tidak menjadi hujjah bagi orang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Inilah pendapat yang benar, hadza sahih. Amma idza ajma'u ala syai'. Namun jika mereka sepakat atas sesuatu, maka tidak diragukan lagi bahwa kesepakatan itu merupakan hujjah. Baik untuk kalangan tabi'in sendiri atau generasi yang sesudah tabi'in. Jadi persoalan ini itu dikembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah, keumuman bahasa Arab, ya, dan juga pendapat para sahabat. Kemudian kita akan masuk di suatu masa yang mana tafsir ini berkembang dan berkembang, apatah lagi ketika masuk ya, para ahli kitab, orang-orang yang non-muslim dari Nasrani itu masuk Islam, dan dari mereka lah ini para tabi'in mulai menukil cerita-cerita Israiliyat yang kemudian dimasukkan ke dalam tafsir. Dari mereka yang terkenal ya, ada Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar, ada Wahab bin Munabbih, ada Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurais, yang dengan mengambil dari mereka yang mereka dulu dapatkan dari kitab-kitab mereka ya, Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang kemudian masuk kepada tafsir. Dan kita banyak menemukan cerita-cerita ini baik di dalam misalnya beberapa tafsir yang menyebutkan dengan sanadnya yang di dalam Israiliyat ini Rasulullah SAW memberi rambu-rambu kepada kita dengan 3 hal. Apabila cerita Israiliyat ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, mendapat pembenaran dari Al-Quran, maka diambil. Kalau bertentangan, maka tidak diambil. Tapi kalau tidak ada pembenaran atau pertentangan, maka tawakuf. Baik, kita masuk ke fase berikutnya, tafsir fi usuri tadwin, pada masa pembukuan. Masa pembukuan ini dimulai dari akhir dari dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Dan hal ini, ya, pembukuan ini yang awalnya itu mendapatkan prioritas utama bahwasanya tafsir ini adalah masuk di dalam pembukuan ilmu hadis. Jadi banyak tafsir-tafsir itu, tetapi belum ditafsirkan dari ayat per ayat, surat per surat, dari awal sampai akhir. Tetapi tafsir ini masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis. Ada di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian berkembang dan berkembang, yang kemudian mulai ada penulisan tafsir yang dengan jalur riwayat. Jadi dari siapa sampai kepada sahabat, kemudian pada Rasulullah SAW dengan jalur riwayat. Dan Syekh menyebutkan di sini beberapa contoh para ulama yang menulis tafsir dengan riwayat, jadi dengan sanad, seperti hadis saja, ada sanadnya, nyambung kepada Rasulullah SAW. Ada di antara mereka Yazid bin Harun As-Sulami yang meninggal tahun 117 Hijriah. Ada Syu'bah bin Al-Hajjaj yang meninggal 160 Hijriah. Ada Waqi' bin
Jarrah yang meninggal tahun 197. Ada Sufyan bin Uyainah yang meninggal tahun 198. Ada juga Rauh bin Ubadah Al-Basri yang meninggal tahun 205. Ada Abdul Razak bin Hammam yang meninggal tahun 211. Ada Adam bin Abu Iyas yang meninggal tahun 220 Hijriah. Ada Abd bin Humaid yang meninggal tahun 249 Hijriah. Dan mereka ini yang menulis tafsir dengan sanad, ya, dengan jalur riwayat. Tetapi sangat disayangkan kitab-kitab mereka ini tidak sampai, atau tafsir mereka ini tidak sampai kepada kita. Tetapi nukilan-nukilan yang dinisbatkan kepada mereka dalam tafsir mereka itu ada di dalam tafsir yang datang setelahnya. Dan ini termasuk digolongkan kepada kitab-kitab tafsir bil ma'thur, dengan athar, dengan sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang setelah mereka generasi yang menulis tafsir secara khusus, ya. Jadi tafsir dari awal surat sampai akhir surat, dan ini terpisah daripada ilmu hadis. Yang pada awalnya itu bagian dari ilmu hadis, kemudian ditulis keluar dari ilmu hadis tapi pakai athar, kemudian datang setelahnya ditulis secara sistematis dari awal sesuai dengan tertiban mushaf, dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Di antara mereka ada yang terkenal adalah Ibnu Majah yang meninggal tahun 273, dan yang terkenal sampai sekarang ini sampai kepada kita Ibnu Jarir At-Tabari, beliau meninggal 310, ya. Kemudian ada Abu Bakar Al-Mundhir An-Nisaburi yang meninggal 318. Ada Ibnu Abi Hatim yang meninggal 327. Ada Abu Syekh Hibban yang meninggal 369. Ada Al-Hakim, ya, yang meninggal tahun 405. Ada Abu Bakar bin Mardaweh yang meninggal 410. Dan tafsir ini juga masih memuat riwayat-riwayat disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, pada tabi'in dan tabi'in. Dan kadang-kadang mereka juga mentarjih, yang merajihkan pendapat satu dengan pendapat yang lain ketika ada beberapa pendapat atau dua pendapat atau tiga pendapat yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk digabungkan. Nah, mereka berijtihad untuk merajihkan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka daripada bahasa Arab dan segala macamnya. Ini juga dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Kemudian datang golongan setelah mereka yang mana mereka ini mulai meringkas sanad. Meringkas sanad adalah panjang, ya. Mereka mulai meringkas sanad, menghimpun berbagai pendapat, tapi tidak menyebutkan dari mana mereka mendapatkannya. Sehingga apa? Mulailah terjadi iltabasal amr, mulai kabur. Ya, karena kan tidak bisa dicek nih. Nah, ini misal pendapat tafsir ini artinya ini. Nah, ini dari mana? Kalau sanadnya jelas kan jelas. Ini tafsir ini diartikan oleh fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari sahabat dari Rasulullah SAW, kan jelas. Nah, kalau ketika diringkas, nah, ini dari mana ini? Apalagi kalau tidak disebutkan dari mana dia menukil, kan mulailah kabur di sini tentang kejelasan sampainya suatu pendapat tafsir sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mulai bercampur antara tafsir yang sahih dengan tafsir yang tidak sahih. Ilmu semakin berkembang dan mulai pembukuan disempurnakan dan disempurnakan. Begitu juga mulai timbul cabang-cabang keilmuan yang lain, ya. Apatah lagi ketika mulai
berkembangnya tentang ilmu kalam. Mulai berkembang tentang ta'assub al-madhabi, tentang fanatis pada madhab. Dan mulai bercampur ilmu agama ini dengan ilmu-ilmu filsafat. Ilmu-ilmu yang berdasarkan akal. Yang kadang-kadang mereka masukkan juga ke dalamnya hawa nafsu mereka. Atau ingin mengedepankan atau membela madhab yang mereka yakini. Baik madhab fiqhi atau madhab al-i'tiqadi. Mulailah tafsir itu ternodai dengan polusi-polusi daripada hal yang demikian. Apatah lagi ditambah mulai seolah-olah timbul istilah-istilah ilmiah yang belum dikenal daripada para sahabat dulu. Mulai ditimbulkan. Seperti misalnya ada ahlul ra'i dari mufassir juga yang di dalamnya ada tafsir-tafsir kata-kata pujaga, kata-kata filosof seperti tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian juga ada ahli fiqih, tetapi menulis tafsir dan dimasukkan ke dalamnya masalah-masalah al-fiqhiyah. Seperti misalnya Jassas, ada juga al-Imam Al-Qurtubi ya, dengan tafsirnya. Ada juga yang menulis tafsir tapi dimasukkan ke dalamnya kisah-kisah dan berita-berita zaman dahulu. Sepertinya tafsir Ats-Tsa'labi, tafsir Al-Khazin. Bahkan ada ahli bid'ah yang disebut oleh Syekh di sini mentakwil. Yang kita belum ambil ini ya, apa arti takwil dan karena takwil itu ada dua, takwil yang bermakna tafsir seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dia tulis itu takwil hadil ayat ini, maksudnya tafsirnya. Jadi takwil itu dengan makna tafsir sama. Ada takwil yang diartikan zaman belakangan, yang mana mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pendapat madhabnya yang tidak benar atau i'tiqadnya yang tidak benar. Seperti misalnya Ar-Rumani. Saya menyebutkan juga ada Al-Jubai, ada Al-Qadi Abdul Jabbar, ada Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini akidahnya adalah Mu'tazilah. Ada mula Muhsin Al-Kashi dari golongan Syiah Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Dan juga tafsir-tafsir golongan tasawuf ya. Tafsir Isyari yang terkenal dengan ulamanya yang bernama Ibnu Arabi. Tafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu tasawuf. Ya. Dan di samping tafsir tersebut ada juga tafsir yang menitik beratkan pada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Jadi tafsir-tafsir ini mulai bercampur baur dengan ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan kecenderungan daripada mufassirnya. Misalnya mufassirnya dia ahli dalam bahasa, maka dia tulis tafsir sesuai dengan bahasa, dari sisi bahasa. Cenderung kepada al-fiqh, maka tulis dia tafsirnya yang berkenaan dengan ayat-ayat berkenaan dengan fiqh. Yang parahnya misalnya yang i'tiqadnya kurang baik, dia menggunakan ayat Al-Quran ditafsir sesuai dengan akidah
akidah dari i'tiqadnya dia sendiri. Bahkan ada yang menafsir Al-Quran dengan hawa nafsunya, yang tidak sama sekali mencerminkan bahwasanya itu adalah tafsir yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tafsir bil ra'yi ini, yang dulunya tafsir bil athar, ya, bil ma'thur, kemudian berkembang menjadi tafsir bil ra'yi, ya, yang mengakibatkan semakin ke sini menjadikan tafsir itu disesuaikan dengan kecenderungan daripada mufassir yang menafsirkan tafsir tersebut. Oleh karenanya, para hadirin rahmatullah SWT, pentingnya kita mengetahui hal-hal ini yang untuk kemudian menjadikan kita menjadi paham bagaimana seharusnya kita mengambil tafsir itu yang sesuai dengan apa yang dibawa para sahabat dan disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan tafsir bil ma'thur, supaya kita terhindar dari tafsir yang membawa seseorang semakin jauh daripada apa yang diinginkan oleh ayat Al-Quran tersebut. Bahkan kalau kita dapati, ya, di zaman sekarang ini mulai timbul tafsir-tafsir yang mulai berkembang, katakan sesuai dengan tafsir yang modern, tafsir kontemporer, tafsir yang berhubungan dengan kehidupan sosial, berhubungan dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Seperti kita lihat misalnya tafsir Al-Jawahir, tafsir Al-Manar, ada tafsir Bilal Al-Quran, tafsir Said Qutb, dan seterusnya dan seterusnya. Para hadirin dan rahmatullah SWT, inilah beberapa hal yang bisa kita ketahui dari sejarah dan perkembangan tafsir. Dan yang baru ada dikenal dengan tafsir al-mawdu'i, tafsir tematik. Tafsir am yang dikenal dengan tafsir al-mawdu'i, untuk al-mabahith al-khasah, yang untuk berjalan dengan yang mengkaji masalah-masalah khusus, misal masalah akhlak di Quran, bukan ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak, kemudian berkenaan dengan misalnya manusia di Quran, atau misal gunung di Quran, dikumpulkan ayat yang berkenaan dengan gunung. Misalnya yang ditulis Ibnu Qayyim, beliau menulis At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Abu Ubaidah menulis Majazul Quran. Ar-Raghib Al-Asfahani menulis Mufradatul Quran. Abu Ja'far An-Nahas menulis Nasikh wal Mansukh. Abu Hasan Al-Wahidi menulis Asbabun Nuzul. Al-Jassas menulis Ahkamul Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini banyak mulai dikembangkan pada masa-masa belakangan ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan yang menyeluruh ini menjadikan pengetahuan yang besar bagi kita tentang sejarah dan perkembangan tafsir dari mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman era modern yang kita sekarang berada di dalamnya. Mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang kita masuk ke tabaqatul mufassirin, ya, supaya kita lebih mengetahui tentang, atau nanti kita cek lagi apakah kita masuk ke tentang tafsir dan takwil dan tadabbur dan segala macamnya, kita insya Allah akan sampaikan kepada ikhwan sekalian untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang tafsir dan perkembangannya,
Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datang dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.